Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi SKI Sejarah Kebudayaan Islam bab 3 Sunan Giri. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini tentang biografi Sunan Giri. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami biografi Sunan Giri. Sebelum memasuki materi, ini ada gambar tentang Masjid Giri Kedaton, dan yang sebelah sini tentang gambar Sunan Giri atau nama aslinya Raden Paku. Masjid Giri Kedaton adalah peninggalan dari Sunan Giri. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku. Lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu, anak Raja Blambangan Bre Wirahbumi, putra Maharaja Hayam Wuruk atau penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kecilnya diasuh oleh seorang saudagar kaya raya di Gresik, namanya Nyi Ageng Pinati. Pengasuhan Nyi Ageng Pinati berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinati yang sedang berlayar ke Bali. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal, Nyi Ageng Pinati. Kemudian bayi mungil diberikan nama Jaka Samudra dan dijadikan anak angkat. Sewaktu Jaka Samudra masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya, Bre Wirahbumi, lantaran ia tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishaq untuk masuk agama Islam. Setelah Syekh Maulana Ishaq pulang ke Pasai, Aceh, Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari, terjadilah wabah penyakit di Gresik. Bre Wirahbumi memerintahkan agar sang bayi, cucunya sendiri, dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana, dan akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinati. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku alias Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq. Kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangannya ke Gresik bersama dua orang abdi, Syekh Koja dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Raden Paku menikah dengan Mas Murtasyah.
putri Sunan Ampel, sehingga hubungannya dengan sang guru tidak sebatas santri dan kiai, melainkan hubungan mantu dan mertua. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya Nyi Ageng Pinati. Ekspedisi perdagangan ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan di daerah-daerah lain seperti Makassar. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajatnya selama 40 hari hingga teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pasai, Aceh. Akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberikan nama Giri. Dalam bahasa Sanskerta berarti gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1505 Masehi. Tahun pembangunan gapura makam. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwanya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem bergelar Sunan Giri II. Dan puncak kejayaan Giri saat Pangeran Pratiha yang dikenal dengan nama Sunan Prapen naik tahta memimpin Giri, melanjutkan dakwah Islam ke berbagai daerah Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan ke Maluku. Sunan Prapen, cucu Sunan Giri, melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam ke wilayah Lombok abad ke-16. Dalam Babat Lombok disebutkan bahwa Sunan Prapen, putra Sunan Ratu Giri, ketika datang ke Lombok dalam rangka penyebaran agama Islam pertama kali mendarat di Salut, lalu melanjutkan perjalanan ke Labuan Lombok. Sunan Giri wafat pada awal abad ke-16, dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga pelajaran kita kali ini tentang biografi Sunan Giri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.